Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang bayangan yang menutupi. Maksudnya adalah bayangan kita terhadap adanya sesuatu di samping Allah itu menjadikan kita tidak bisa menyaksikan Allah. Jadi kalau kita terhalang oleh bayangan itu, akhirnya kita malah tidak bisa melihat yang punya bayangan. Bayangan itu tidak ada hakikatnya. Yang ada hakikatnya adalah yang punya bayangan. Kemarin saya contohkan, kalau kita ngelihat ada bayangan pohon di air kolam, ketika kita lihat tampak di air itu kayaknya ada pohon, tapi begitu kita jebur ke air itu ternyata tidak ada pohon, tapi kalau dilihat ada. Nah itu, jadi itu yang dimaksud bahwa bayangan itu tidak ada hakikatnya, cuma seperti tadi bayangan pohon yang ada di air. Ketika dilihat kayaknya ada, begitu kita nyemplung ke airnya ternyata pohonnya tidak ada. Lah yang ada di mana pohonnya? Di samping kolam. Itu yang dimaksud bahwa bayangan itu tidak ada hakikatnya, yang ada hakikatnya adalah yang punya bayangan. Karena bayangan itu hanya pantulan dari hakikat. Jadi yang ada di air tadi itu sebenarnya adalah pantulan dari pohon yang ada di pinggir kolam. Cuma sayangnya dari dulu yang kita lihat itu yang di kolam itu, ya. Yang selama ini kita lihat itu yang di kolam. Sementara yang di samping kolam tidak pernah kita lihat. Karena kita fokus ngelihat bayangan pohon yang ada di kolam, akhirnya kita malah tidak bisa ngelihat pohon yang berdiri di samping kolam. Nah, itu gambarannya seperti itu. Terkait dengan kajian ilmu tasawuf, Allah itu hakikat, sedangkan alam semesta hanya bayangan. Karena selama ini kita fokus memandang alam semesta, ya, yang sesungguhnya hanya sekedar bayangan Allah, akhirnya malah kita tidak bisa ngelihat Allah. Jadi kita fokus ngelihat alam semesta, akhirnya malah tidak kenal, tidak tahu dengan yang menciptakan alam semesta. Yang demikian ini sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, ma hajabaka anillahi wujudu maujudin ma'ahu. Ma hajabaka tidaklah menghalangimu anillahi dari menyaksikan Allah. Apa? Wujudu maujudin, adanya sesuatu yang diadakan, ma'ahu bersama Allah. Itla syai'a, karena pada hakikatnya tidak ada suatu ma'ahu bersama Allah. Walakin hajabaka, tetapi telah menghalangimu anhu dari memandang Allah, apa tawahumu maujudin, prasangkamu terhadap adanya sesuatu ma'ahu bersama Allah. Jadi sesungguhnya yang menghalangi diri kita dari memandang Allah itu bukan adanya sesuatu atau sesuatu yang diadakan bersama Allah,
Tetapi prasangka kita, ya, dugaan kita adanya suatu bersama Allah, itulah yang menjadikan kita tidak bisa memandang Allah. Jadi Allah itu wajibul wujud. Allah itu zat yang wajib adanya. Sementara selain Allah itu wujud karena diwujudkan, ada karena diadakan. Yang ada dengan sendirinya itu hanya Allah. Maka yang ada secara abadi itu juga hanya Allah. Selain Allah, karena sebelumnya tidak ada, kalau toh sekarang tanpa ada, suatu saat akan kembali menjadi tidak ada. Ya kayak kita ini ya, kita ini kan dulunya tidak ada. Saat ini tampak ada. Suatu saat kita kembali menjadi tidak ada. Lah yang ada selama-lamanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan Allah itu wajibul wujud, zat yang wajib adanya. Maka kita tidak boleh meyakini ada yang wujud selain Allah. Ya. Kita tidak boleh meyakini ada sesuatu yang wujudnya sama dengan wujudnya Allah. Itu tidak boleh. Kenapa? Kalau sampai kita meyakini yang seperti itu, berarti kita telah menyekutukan Allah. Ya. Jadi sama-sama penyebutannya kalimat wujud yang dalam bahasa Indonesia dimaknai ada, tetapi hakikatnya tetap beda. Ya. Maka kita tidak boleh menganggap ada selain Allah, di samping Allah, yang statusnya sama dengan Allah. Itu tidak boleh. Kalau sampai kita punya keyakinan seperti itu, berarti kita telah menyekutukan Allah. Karena kita telah menganggap ada sesuatu yang wujudnya sama dengan wujud Allah. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ailahum ma'allah", apakah ada Tuhan bersama Allah? Tentu jawabannya tidak. Ta'alallahu amma yusyrikun. Allah maha tinggi, Allah maha suci dari apa yang mereka sekutukan. Jadi seseorang tidak boleh meyakini ada wujud lain selain wujudnya Allah. Jadi wujud lain selain Allah itu hanya sekedar bayangan wujudnya Allah. Karena hakikatnya tidak ada yang wujud di samping Allah. Kemudian Allah itu huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia Allah itu zat yang awal. Awal yang tidak ada mulainya. Tidak ada sejaknya. Jadi kita tidak bisa bertanya misalnya, Allah itu adanya sejak kapan? Sebelum ada sejak sudah ada Allah. Ya. Sebelum yang lain ada, Allah sudah ada. Itu yang dimaksud yang awal. Kemudian Allah juga zat yang akhir. Nanti di saat semua yang saat ini tampak ada ini kemudian kembali menjadi tidak ada, Allah tetap ada. Wadzahiru, dan keberadaan Allah itu tampak jelas bagi mereka yang telah mengenalnya. Ya. Bagi mereka yang telah mengenal Allah, Allah itu tampak jelas. Tapi bagi mereka yang masih terhalang oleh bayangannya karena dia memandang sesuatu selain Allah tadi itu, ya Allah itu tampak zat yang batin. Ya. Karena pandangan manusia fokus pada bayangan pohon yang ada di kolam, akhirnya dia malah tidak bisa melihat pohon yang berdiri di samping kolam. Nah, Allah itu wahidun fi dzatihi, bahwa Allah Tuhan kita itu zat yang esa. Makna esa dalam zatnya itu ialah zat Allah tidak tersusun dari beberapa unsur. Jadi beda sekali dengan keyakinan Trinitas atau Trimurti. Nah, kalau Trimurti itu tiga dewa jadi satu. Trinitas juga begitu, tiga Tuhan jadi satu. Tapi kalau Allah esa dalam zatnya tidak seperti itu. Ya benar-benar Allah itu esa. Tidak tersusun dari beberapa unsur. Wa fi sifatihi, dan Allah juga esa dalam sifatnya. Artinya sifat-sifat Allah itu walaupun penyebutannya sama, hakikatnya juga beda. Yang sering saya contohkan misalkan Allah mendengar
atau maha mendengar, terus kita juga mendengar. Memang kalimat mendengarnya sama, tapi prosesnya terjadi mendengar itu beda. Kalau kita manusia, mendengar itu harus melalui telinga yang normal, suaranya jelas, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, tidak terhalang oleh suara yang lain, baru kita bisa mendengar. Tapi kalau Allah apa ya perlu seperti itu? Enggak. Bagi Allah jauh, dekat, sama dalam hal mendengarnya, ya. Bersuara atau tidak bersuara bagi Allah mendengarnya sama. Maka sama-sama kalimatnya mendengar, tentu saja mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya manusia. Maka Allah zat yang maha mendengar. Nah, walaupun Allah itu zat yang maha mendengar, sehingga kalau kita berdoa atau berzikir pelan pun Allah juga dengar, tapi ketika kita mimpin doa, ketika kita mimpin zikir, agar doa kita ini didengar oleh orang yang mengamininya, maka kemudian imamnya membaca doa dengan suara keras. Ya. Jadi kalau ada imam membaca doa dengan suara keras, itu bukan untuk kalau nggak dengar terus, kalau nggak keras terus Allah nggak dengar, bukan begitu. Tapi untuk diperdengarkan kepada orang yang mengamini. Karena kadang-kadang ada orang mengkritik, ngapain doa keras-keras, nggak usah keras, Allah juga udah dengar. Loh, kalau Allahnya itu dengar, Allah maha dengar. Lah imam membaca keras itu supaya yang mengamini itu dengar apa yang diminta oleh imamnya. Kalau dia dengar terus setuju dengan apa yang diminta oleh imam, baru kemudian dia bilang amin. Ya. Maksudnya begitu, ya. Dah, Allah Esa dalam zat, sifatnya maknanya bahwa sifat-sifat Allah itu tidak ada yang menyamainya. Ya, sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamainya, walaupun terkadang dalam hal penyebutan itu sama. Wa fi af'alihi, dan Allah juga Esa dalam perbuatannya. Hakikatnya yang menciptakan perbuatan itu hanya Allah. Sementara manusia itu hanya sekedar memakai, ya, bukan menciptakan tapi memakai. Nah, jadi ketika seseorang memakai ciptaan Allah dalam bentuk perbuatan, maka dia dimintai pertanggungjawaban. Kalau dipakai untuk kebaikan dapat balasan, ya. Kalau dia menggunakannya untuk keburukan juga akan dapat ancaman. Tapi sebenarnya manusia itu tidak menciptakan perbuatannya sendiri, hanya sekedar memakai. Yang menciptakan adalah Allah. Jadi semua bergerak, semuanya punya kekuatan karena Allah yang menciptakan perbuatan. Nah, berikutnya, ya, wasifatu wal fi'lu fal fi'lu la yasduru min ghairi sifatin. Perbuatan itu tidak akan keluar dari selain sifat. Jadi setiap perbuatan itu munculnya dari sifat. Sifat apa? Sifat berbuat itu. Wasifatu, sedangkan sifat itu la tufariqu, tidak berpisah al mausufah dengan yang disifati. Ini dalam kajian ilmu logika, ilmu akidah, ya. Sifat itu apa sih? Nah, sifat itu keadaan yang nempel pada zat. Nah, sehingga sifat itu tidak bisa dipisahkan dengan yang disifati. Antara sifat dengan yang disifati itu tidak bisa dipisahkan. Selalu bersama-sama. Fal fi'lu, maka perbuatan itu mutahidun bersatu. Wal fa'ilu, dan orang yang berbuat itu wahidun juga satu. Ya. Perbuatan dengan yang berbuat itu juga satu. Wasifatu mutahidatun wal mutasifu biha wahidun. Sifat itu bersatu, sedangkan yang bersifat dengan sifat tersebut juga satu. Ya. Jadi yang berbuat dengan pelakunya, perbuatannya dengan pelaku perbuatan itu satu. Makanya kalau misalkan fulan mencuri, nah, fulan mencuri, pelakunya fulan, perbuatannya mencuri. Nanti yang dihukum siapa? Mencurinya apa fulannya? Ya fulannya itu. Karena fulan dan mencurinya jadi satu.
kan nggak terpisah ya. Jadi fulan mencuri, fulan itu pelakunya, mencuri perbuatannya. Kemudian dihukum, yang dihukum fulannya apa mencurinya? Ya, fulannya yang mencuri itu. Nah, gitu maksudnya begitu. Nah, karena antara fulan dan mencurinya tidak bisa dipisahkan. Itu antara sifat dengan yang disifati. Nah, wasababu tawahumil ghairiyati adamul fikroti. Sebab seseorang membayangkan ada sesuatu yang wujud selain Allah, itu akibat dari orang itu malas berpikir ya. Jadi dikatakan sebab seseorang meyakini ada sesuatu selain Allah itu karena orang tadi malas berpikir atau enggak mau berpikir. Jadi gampangannya begitu ngelihat ada bayangan pohon di kolam, just langsung meyakini bahwa di kolam itu ada pohon. Dia nggak mau mikir bahwa sesungguhnya bayangan yang ada di kolam itu hanya pantulan dari pohon yang berdiri di samping kolam. Tak sempat mikir seperti itu ya. Begitu ngelihat langsung yakin bahwa di kolam itu ada pohon, padahal cuma bayangan. Wasababu adamil fikri hubul ajilati. Adapun sebab seseorang nggak mau mikir itu apa? Karena orang itu umumnya suka ketergesa-gesaan ya, suka yang spontan, nggak mau mikir. Setiap dapat info apa gitu, itu nggak dipikir dulu, nggak dianalisa dulu, langsung dibenarkan. Akhirnya dia tidak memberikan kesempatan hati untuk berjalan menuju Allah ya. Fahiyya asyagilatu lil qulubi anisyairi ila hadrati alamil guyub. Di ketergesa-gesaan seseorang dalam menyimpulkan info yang diterima, itu menjadikan hatinya tidak sempat berpikir untuk berjalan sampai menuju ke Allah. Contoh gampangnya gini ya. Ketika Bapak ngelihat gunung, ya sudah, pandangan kita dan pikiran kita hanya berhenti pada gunung, hanya mengagumi alangkah besarnya gunung ini, alangkah indahnya gunung ini. Cuma begitu saja. Hatinya tidak pernah mikir bahwa siapa yang menciptakan gunung ini. Mungkinkah gunung ini jadi sendiri? Itu tidak pernah sampai ke sana mikirnya itu. Ya, pokoknya begitu ngelihat ya pokoknya kagum pada gunungnya. Ya nggak ada kelanjutan berpikir bahwa sebenarnya gunung yang indah dan megah ini ada yang menciptakan. Seandainya dia mau memikir, nggak tergesa-gesa, mau berpikir, maka setiap kali lihat gunung yang dia ingat itu yang menciptakan gunung, gitu ya. Lihat laut, yang terpikir juga yang menciptakan laut. Nah, itu kalau dia mau berpikir. Tapi umumnya orang tidak seperti itu. Umumnya orang tergesa-gesa langsung menyimpulkan. Lihat gunung ya langsung mengagumi gunungnya saja. Ya, gunung ini makhluk, bukan makhluk, pokoknya sesuatu yang besar, megah, banyak manfaatnya, cuma gitu aja. Nah, dia nggak pernah berpikir gunung ini jadi dengan sendirinya, apa ada yang menjadikan. Lalu kalau ada yang menjadikan, siapa yang menjadikan, itu nggak pernah mikir sampai ke sana. Ya. Makanya kemudian tuntunannya dalam zikir, ketika kita melihat ciptaan Allah itu kan disuruh memuji Allah. Subhanallah. Kita lihat gunung, subhanallah. Lihat laut yang luar biasa, subhanallah. Yang dipuji siapa? Allahnya, bukan lautnya, bukan gunungnya. Nah, itu kalau mau mikir begitu. Kalau tidak mikir ya hanya kagum dengan indahnya gunung, luasnya laut. Allahnya ditinggalkan. Kayak tadi itu ya, ngelihat bayangan pohon di kolam, ya cuma itu aja yang dilihat. Tidak mau mikir bahwa bayangan ini akibat pantulan dari pohon yang ada di samping kolam. Bahkan dia nggak ngelihat pohon di samping kolam, karena hanya fokus ngelihat gambar pohon atau bayangan pohon yang ada di kolam. Itu akibat hubbul ajilah istilahnya. Seseorang manusia itu umumnya menyukai ketergesa-gesaan sehingga tidak memberikan kesempatan kepada hati untuk mencerna, menganalisa sampai dia bisa berjalan menuju kenal Allah. Nah, wa hikmatu hubbid dunya zuhurul qahariyati. Adapun hikmah mencintai dunia
itu adalah tampak jelasnya sifat qaharnya Allah. Allah itu punya sifat al-qahar. Qahar itu maha memaksa. Artinya maha memaksa itu Allah bisa berbuat apa saja yang Allah kehendaki walaupun tidak seperti biasanya. Ya. Contoh sifat qahariyahnya Allah itu begini. Famin qahariyatihi ta'ala anih tajaba bila hijabin. Salah satu contoh sifat qaharnya Allah bahwa Allah itu mampu menutupi dengan tanpa tutup. Nah, aneh kan, menutupi tanpa tutup. Umumnya ya, namanya menutupi itu ya pakai tutup. Tapi Allah bisa ya memaksa makhluknya untuk tertutup tanpa tutup. Ya, tertutup tanpa tutup itu maknanya maha qahar. Ya. Maha qahar itu begini. Ya. Wa ghata nura samsihi bila sahabin. Dan Allah juga mampu menutupi cahaya matahari dengan tanpa awan. Kalau umumnya cahaya matahari itu akan tertutup oleh awan. Nah, sebenarnya Allah juga mampu bikin cahaya matahari tertutup tanpa awan. Itu bukti kalau Allah itu maha qahar, ya, maha memaksa logika manusia untuk berbeda dengan kebiasaannya. Di umumnya sesuatu itu tertutup karena ditutupi. Allah mampu menutupi tanpa tutup. Ya, menutupi tanpa tutup. Maka sekali lagi yang tertutup itu bukan Allahnya, ya. Yang tertutup itu bukan Allahnya, tapi pandangan kita atau mata hati kita yang sudah terlanjur meyakini ada sesuatu yang wujud di samping Allah itulah yang menjadikan kita tertutup. Kalau Allahnya sih tidak bakalan tertutup, Allah itu paling besar kok. Ya. Allahu Akbar itu maknanya kan Allah yang maha besar. Karena Allah paling besar ya tidak mungkin ada yang mampu menutupi Allah. Kok kita nggak ngelihat? Bukan karena Allahnya yang tertutup, tapi mata hati kita yang tertutup. Lah yang nutupi mata hati kita apa? Prasangka kita tadi itu loh. Prasangka kita terhadap adanya suatu selain Allah. Coba kalau dari awal itu kita yakin bahwa yang ada itu hanya Allah, selain Allah cuma bayangan, kita pasti langsung kenal Allah. Maka tahapan mengenal Allah antara arifin dengan ahli tauhid itu beda, Pak. Ya. Jadi kalau arifin, orang-orang yang mengenal Allah itu memang kenal Allah dulu, baru ciptaannya. Ya. Di para rasul, para nabi, para walinya Allah itu kenal Allah dulu, baru kenal pada makhluknya. Tapi kalau untuk orang biasa itu tahapan untuk bisa mengenal Allah itu melalui ciptaannya dulu, ya. Lihat gunung, setelah dijelaskan bahwa gunung ini adalah ciptaan Allah, baru akhirnya dia mengenal Allah. Setelah lihat alam semesta, ya, baru kemudian dikenalkan bahwa alam semesta ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang menjadikan. Nah, yang menjadikan itulah namanya Allah atau zat yang wajibul wujud. Nah, wa qala ba'dul arifin, dan telah berkata sebagian orang-orang yang telah mengenal Allah, al haqqu ta'ala munazahun anil aina wal jihad wal kaifa wal madah wasurah. Nah, Allah Ta'ala itu maha suci dari ruang dan waktu. Nah, gampangannya gitu kalau diringkas ya, bahwa Allah itu keberadaannya tidak terikat ruang dan waktu. Maka jangan ditanyakan Allah ada di mana. Karena ketika kita bertanya Allah ada di mana, berarti menunjuk tempat. Sementara tempat itu tidak bisa mengikat Allah. Wong tempat itu yang nyiptain Allah. Sebelum ada tempat itu Allah sudah ada. Ya. Tempat, waktu itu makhluk. Tempat, waktu itu ciptaan. Namanya ciptaan, sifatnya baru. Artinya baru itu sebelumnya tidak ada. Di tempat dan waktu itu sebelum diciptakan ya tidak ada. Kalau sekarang kemudian ada tempat dan ada waktu itu karena sudah diciptakan. Nah, kemudian sebelum ada tempat dan waktu itu Allah sudah ada. Maka jangan ditanyakan Allah ada di mana. Karena kalau kalian bertanya Allah ada di mana, berarti kalian menunjuk tempat. Padahal sebelum ada tempat Allah sudah ada.
Maka dalam kajian ilmu tauhid diistilahkan dengan Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada dirinya sendiri. Artinya Allah tidak butuh tempat. Karena tempat itu yang menciptakan Allah. Sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Nah, yang kedua, Allah itu maha besar. Sehingga tidak ada yang bisa yang lebih besar daripada Allah lah. Di mana-mana umumnya kan tempat itu pasti lebih besar daripada yang menempati. Nah, makanya nggak ada, ya, nggak ada. Ya. Bagi Allah tidak butuh tempat. Allah berdiri pada dirinya sendiri. Nah, bahasan masalah ini akan panjang. Sebagaimana dengan keterangan bahwa ketika ada seorang budak ditanya di mana Allah, kemudian budak itu jawab ada di atas, dan ternyata jawaban itu dibenarkan. Nah, jawaban si budak bahwa Allah ada di atas dibenarkan itu karena dimaklumi yang jawab itu budak. Bagi seorang budak yang awam, bukan orang yang berpendidikan, terus dia jawab Allah ada di atas, itu ya sudah bagus jawaban seperti itu. Ya, jawaban seperti itu sudah bagus untuk kelasnya seorang budak. Tapi kalau kelasnya orang ilmuwan ya beda lah. Masa ilmuwan profesor disamakan dengan jawaban anak SD? Ya beda kan? Ya. Jadi kalau ada keterangan bahwa lo dulu itu ada Nabi bertanya kepada seorang budak di mana Allah, kemudian budak itu jawab di atas. Ternyata jawaban itu dibenarkan. Itu harus dijelaskan bahwa namanya jawaban si budak, gambarannya kayak jawaban anak SD. Kok dia bisa jawab Allah di atas? Itu ya sudah bagus jawaban seperti itu. Berarti dia sudah meyakini Allah itu di atas segala-galanya. Tapi jangan kemudian menunjuk arah. Yang dimaksud atas itu bukan arah ya. Atas itu bukan arah. Misalkan begini ya. Jabatan jenderal lebih tinggi daripada kopral. Apa terus yang seperti itu Bapak ngelihat arah? Tidak kan? Bisa saja sebenarnya Pak jenderalnya di bawah, kopralnya di atas, tapi jabatannya tetap lebih tinggi Pak jenderal. Misalkan begitu loh. Jadi atas itu tidak harus menunjuk arah. Nah, itu satu. Yang kedua, ada orang juga bukti kalau Allah ada di atas, itu kalau kita berdoa menghadap ke langit, menghadap ke atas. Nah, itu juga keliru lagi. Ya. Langit itu bukan menunjukkan Allah ada di langit, tetapi langit itu kiblatnya orang berdoa. Sebagaimana Ka'bah kiblatnya orang sholat, langit itu kiblatnya orang berdoa. Itu. Karena nanti kalau kemudian menunjuk arah, akan banyak pertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Ya. Misalnya Nabi bersabda, ketika seorang sedang menunaikan sholat, maka saat terdekat adalah saat dia sujud, bukan saat dia berdiri, Pak. Kan harusnya kalau seandainya Allah itu ada di arah atas gitu ya, saat seorang hamba sholat yang paling dekat dengan Allah adalah saat berdiri, mestinya kan begitu. Nyatanya tidak. Nabi menjawabnya, ketika seorang hamba sedang sholat, saat terdekat dengan Allah saat sujud. Apa berarti Allah ada di bawah? Tidak juga. Nah, tidak juga. Tadi katanya di langit, sekarang malah di bawah. Nah, makanya kemudian bingung nanti. Nah, belum lagi nanti ketika Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim pernah berkata, aku mau pergi menemui Tuhanku. Itu ternyata Nabi Ibrahim bukan pergi ke langit, tapi pergi ke Palestina. Terus apa kita berkeyakinan kalau begitu Allah ada di Palestina? Wah, lebih parah lagi itu. Ya, maka kesimpulannya Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Allah berdiri pada dirinya sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Aina matakuhnu wallahu ma'akum. Aina ma kuntum. Ya, Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada. Nah, jadi sekali lagi ya, Allah itu tidak butuh tempat. Karena tempat itu makhluk. Dan makhluk itu sifatnya baru, sementara Allah itu qadim. Artinya sebelum ada tempat Allah sudah ada. Nah, kemudian ada juga orang yang ngeyel Allah itu di arsy. Sekali lagi arsy itu juga makhluknya Allah. Walaupun di antara ciptaan Allah arsy itu termasuk makhluk yang terbesar, tapi tetap Allah lebih besar daripada arsy. Dan namanya arsy ini makhluk, jadi sebelumnya ya pernah tidak ada. Kapan? Saat arsy belum diciptakan itu arsy tidak ada. Padahal Allah sudah ada. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Allah ada di arsy,
Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika Allah belum menciptakan arsy, Allah ada di mana? Bingung lagi dia jawabnya. Nah, makanya sekali lagi ya, dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, Allah itu tidak butuh tempat. Ya, Allah tidak terikat ruang dan waktu. Nah, qiyamuhu binafsihi. Sementara makhluknya itu semuanya terikat ruang dan waktu. Nah, kalau makhluk itu ada dulu, ada sekarang, ada masa yang akan datang, itu terkait dengan waktu begitu. Dan setiap makhluk menempati tempat secukupnya. Nah, tidak bisa menempati tempat makhluk yang lain. Nah, saya kira malam ini sampai di sini dulu. Jadi intinya hari ini kembali kita mempertegas keesaan Allah. Ya, keesaan Allah. Esa dalam wujudnya, zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Ya. Maka kalau kita sudah yakin akan keesaan Allah, nanti ketika kita ditawari sesuatu yang dipertuhankan, itu tidak akan menerima. Akal kita itu langsung menolak. Ya, akal kita langsung menolak. Tapi kalau kita sendiri belum yakin akan keesaan Allah, nanti ditawarin apa yang katanya itu Tuhan, kita jadi ragu-ragu. Maka pentingnya kita terus ngaji itu supaya keyakinan terhadap keesaan Allah itu semakin kokoh, semakin kokoh. Nah, keyakinan itu selain ya didukung oleh ilmu, juga harus dikuatkan dengan zikrullah. Ya, makanya kita disuruh zikir itu supaya ilmu yang sudah masuk ke dalam hati kita itu menjadi kokoh, menjadi meresap, tidak gampang terlepas. Walaupun kita sudah punya ilmunya, tapi kalau tidak pernah zikir itu bisa lepas Pak ilmu itu. Ya. Maka Nabi bersabda, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah imanmu dengan banyak membaca la ilaha illallah. Di selain ngaji, mendengarkan keterangan tentang keesaan Allah, juga banyak zikir la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.